Ini perbedaan sufi dengan ahli kalam. Ahli kalam itu membuktikan Allah itu ada dengan alam yang bakal tidak ada. Tapi kalau sufi, para aulia membuktikan Allah itu ada, kata Ibnu Athaillah, syattan baina ma yastadillu alaih wa yastadillu bih. Dua hal yang beda. Ahli kalam berdalil dengan alam yang fana terhadap Allah yang baka. Sedangkan ahli tasawuf, ahli arifina billah, para aulia berdalil tentang Allah itu dengan Allah itu sendiri. Dicipta oleh yang maha mencipta, Al-Khaliq. Apa beda Al-Bari, Al-Khaliq dengan Al-Musawwir? Beda sekali. Al-Khaliq itu ibrazul wujud minal adam. Mengadakan sesuatu yang belum ada. Itu perkataan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Ya. Ini pada Ash'ariyah semua enggak? Atau ada yang Mu'tazilah sini nih? Semi Mu'tazilah. Jadi kalau enggak ada Mu'tazilah enggak ada Ash'ari ya. Kalau Al-Bari sudah ada. Jadi Allah telah menzahirkan konsepnya di dalam ilmunya. Kalau Musawwir, Allah lukislah wajah kita. Maka kembar pun, ada yang kembar enggak? Ada yang kembar sini? Kembar. Wajahnya sama enggak sama saudaranya, kembarnya? Beda? Mana satu lagi kembarnya? Beda ya? Tetap beda. Coba tanya sama bapak ibunya. Dulu cara bikinnya gimana bu gitu. Pasti dia nggak tahu. Dia taunya yang manual aja tuh suami istri. Mengenai cara bikin wajah nggak ada. Itu bukan urusan orang tua. Ya. Oleh karena itu hari ini kalau ada orang punya lukisan bagus itu bisa dibeli MM-an. Kira-kira muka para santri ini, mahasiswa ini kalau dilukis, lebih mahal lukisannya apa muka aslinya nih? Kira-kira yang mana? Adakah yang sanggup melukis wajah seperti wajah ini? Ada nggak? Yang ada imitasi. Ini lukisan, bukan lukisan mati, ini lukisan hidup. Oleh karenanya inilah perbedaan Allah bernama Al-Musawwir dengan orang yang hari ini disebut ahli seniman gambar. Musawwir juga. Maksud saya menghantarkan dengan nama-nama Allah ini. Jadi Allah sendiri maha, apa bahasanya? Maha multi. Allah itu maha ragam. Tapi dia esa pada zatnya, beragam pada sifatnya, berwarna-warni pada ciptaannya. Oleh karenanya, kalau mau cari ayat Allah nggak usah jauh-jauh ke gunung, carinya cukup di pecinan ini. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara ayat-ayat Allah itu gak usah pergi ke gunung, ke laut. Ya. Ini antara laut dan gunung ini. Apa yang terjadi? Penciptaan langit dan bumi dan perbedaan dialek bahasa dan bahasa itu sendiri termasuk warna kulit. Coba lihat warna kulit kiri kanan, beda gak? Kok bisa beda ya? Mau pakai apa? Skincare apa? Nggak ngefek banyak mah Indonesia. Ya, kecuali pergi operasi ke Korea ya. Oplas, tapi kata Allah la tabdila li khalqillah. Tidak ada sebenarnya ciptaan itu tergantikan. Allah nggak pernah menukar. Khalqillah di situ bisa berarti wajah ini, tapi bisa berarti khuluq, bermakna khuluq.
Khuluq itu karakternya walaupun wajahnya di make up 7 kali, lapisnya 7 kali bedak jadi cantik nih. Akhlaknya jadi cantik gak? Enggak ya. Dulu tadi kalau beliau nyebut-nyebut tadi waktu jumpa Abah Salahuddin ini, Al-Imam Ibnu Arabi. Nah dengar, ini paling cocok kalau mahasiswa ini bahas multikultural, itu Imam Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu dia wafatnya sekitar 638 Hijriah. Sekarang 1446. Ini salah satu ahli hadis, ahli tasawuf, ahli akidah yang dikenalnya sebagai sufi, padahal dia ahli hadis. Dia masih meriwayatkan hadis dengan sanadnya sendiri kepada Rasulullah SAW. Sedangkan orang yang mengkafirkan dia, Ibnu Taimiyah, tidak meriwayatkan hadis sebanyak dia. Lebih banyak Ibnu Arabi meriwayatkan sunnah dengan sanad gurunya sendiri, Abu Thahir As-Silafi. Abu Thahir As-Silafi itu kalau di zaman kita seperti Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Jadi orang yang menghimpun semua silsilah ilmu. Dia sebutkan dari guruku Syekh Yasin, kalau dulu dari gurunya Syekh Abu Thahir As-Silafi, dari gurunya terus bersambung kepada Sayyidina Muhammad SAW. Disebut muhaddis. Dan dia juga seorang ahli fikih, maka di Futuhat Makkiyah dia bahas fikih. Dan dia berfatwa, berijtihad sendiri di luar yang difatwakan para imam. Mujtahid. Dalam bab akidah, dia seorang ahlu sunnah, tapi tidak fanatik dengan kelompok Asy'ariyah. Dia memuji Imam Asy'ari, tapi tidak menerima semua pandangan Asy'ariyah. Apa perbedaan Asy'ari dengan Asy'ariyah? Asy'ari itu imamnya. Kalau Asy'ariyah pengikutnya. Ini contoh. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Orang hari ini debatnya di mana? Di kalimat istawa, bersemayam. Betul nggak? Debat Aswaja hari ini dengan Wahabi, debat istawa itu artinya apa? Padahal Allah memulai kalimatnya bukan dengan istawar rahman alal arsy. Bahasa Arab biasanya fi'il fa'il. Ini dimulainya dengan mubtada khabar. Ar-Rahman alal arsy istawa. Pakai Ar-Rahman. Kalau orang pakai punya basirah, berdebat tentang ayat ini bukan bertambah benci ketika ada perbedaan faham. Justru ketika lain faham kita dengan orang, kita tambah sayang dengan dia. Kenapa? Itulah bukti Ar-Rahman. Dia yang maha pengasih. Kasih sayangnya meliputi alam semesta. Istawa, bersemayam di atas arasnya. Aras meliputi alam semesta. Di alam ini ada Cina, ada Arab, ada Muslim, ada non-Muslim, ada Aswaja, ada Wahabi. Jadi satu hal yang dilupakan oleh orang yang kata Imam Ghazali, metode akidahnya, metode jadali. Nah ini hati-hati, banyak yang ngaku Aswaja hari ini, tapi dia ternyata metodenya apa? Jadali, jidal. Ini sudah ditolak oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali memperkenankan jidal hanya kalau jiwa orang, pikiran orang lagi sakit, pemahamannya rusak. Kalau pemahamannya nggak rusak, untuk apa juga jidal, debat. Jadi ini terutama adik-adik mahasiswa, bedakan jidal dengan muzakarah. Ya, muzakarah itu eksplorasi data. Kalau jidal mengadu dan mengaku kebenaran, maka orang jidal tidak akan pernah mengakui orang yang benar di depan dia. Maka Imam Syafi'i, imamna, ya, mengatakan, saya kalau debat dan melihat ada orang musuhku benar, aku terima. Jika aku nyata salah, aku mengaku salah.
Ada nggak orang yang berdebat bahsul masail begitu hari ini? Hah? Ada nggak? Coba cek live bahsul masail hari ini. Saya sedih melihatnya. Itu nggak sesuai dengan harapan Imam Syafi'i yang mazhabnya dibasailkan, dibahas hari ini. Imam Syafi'i nggak memperkenankan metode-metode jadali begitu. Itu yuksil qulub, bisa mengeraskan hati. Jangankan beda suku, beda faham pun sudah nggak enakan. Maka dulu di salah satu alma mater kita, ada kawan cuma karena beda dulu bahsul masail, dia bawa ke alma maternya. Alma mater setelah itu. Sampai hari ini masih kayaknya kurang baikan. Jadi jangankan multikulturalism, multi paham pun orang sulit terima. Lalu kenapa mereka tidak terima? Karena mereka tidak paham, ya. Sudah ada imam yang menjelaskan Ibn Arabi. Ibn Arabi itu sampai kepada bab, kalau dia ini menyebut istilah yang agak mengerikan. Al-wahdah al-mutlaqah. Kesatuan mutlak, bahwa kita ini bersumber dari yang maha satu. Coba saya tanya, ada yang dicipta selain Allah nggak di sini? Coba angkat tangan. Ada yang dicipta selain Allah? Adakah ya di sini yang rezekinya nggak ditanggung Allah, ada nggak? Sama? Betul? Serius? Yakin gak sih? Yakin? Allah itu sebutan dalam bahasa Arab, sebutan kita ya Gusti, Pangeran, Tuhan, ya sama dia juga. Beda bahasa aja itu. Tuhan kita sama nggak? Kalau pergi ke Mekah, Allahnya sama nggak dengan Allah di Lasem? Jangan-jangan beda lagi. Kenapa kalau di Mekah itu orang doanya kenceng ya? Emang Tuhan di sana beda sama Tuhan di sini? Oh Ustadz, katanya itu ada multazam. Kalau doa di situ mustajab. Loh, bukannya ada hadis yang lebih sahih. Apa hadis yang lebih sahih? Innallaha la yujibu an qalbin ghafil. Allah tidak terima, tidak jawab doa orang yang lalai. Berarti iltizam dan istijabah itu bukan makani, tapi bukan juga zamani, qalbi, zauqi. Itu ada di wilayah rasa bertuhan. Ya. Tuhannya sama, betul? Rasa bertuhannya sama nggak? Nah, rasa bertuhannya hari ini yang sarapan paginya telat, itu rasa bertuhannya udah beda tuh. Yang sholat subuhnya telat, rasa bertuhannya sudah beda. Jadi bedakan rasa bertuhan dengan Tuhan itu sendiri. Hari ini orang mengklaim rasa bertuhan dia itulah Tuhan. Maka di filsafat disebutkan itu namanya menciptakan Tuhan. Jadi manusia itu juga berperan mencipta konsep Tuhan. Ada santri yang kena bully nggak di sini? Ada? Ada ya? Di mana-mana pesantren pasti ada yang kena bully. Itu latihan ujian multikulturalism itu. Kalau kalian karena masalah itu mundur dari pesantren, nanti pindah ke sekolah baru akan terjadi lagi. Itu ujian orang multikulturalism. Ujian hidup beragam. Lalu solusinya apa? Solusinya ada, kalau imam terdahulu 2, kita boleh tambahin 1. Tadi Imam Arabi menyebut apa? Al-wahdah al-mut. Musuhnya menyebut dengan istilah wahdatul wujud. Bahwa yang wujud itu cuma satu. Ini tidak pernah diistilahkan Ibn Arabi di kitab Al-Futuhat. Ada 9 jilid. Al-Futuhat Al-Makkiyah. Dia hanya mengatakan bahwa Allah itu esanya mutlak. Dia dulu sendiri, sekarang sendiri, nanti sendiri.
Coba setelah Allah menciptakan ini, kalian semua ini Allah jadi kesepian apa keramaian? Allah tetap sendiri atau Allah jadi rame? Ini testing akidah aswaja ini. Halo? Halo? Setelah Allah menciptakan kita, kalian deh. Allah itu tetap dengan kesendiriannya atau dia merasa kalian ini berisik keramaian? Nah, sendiri. Sendiri ya? Sendiri itu bahasa Arabnya al-fard. Al-fardu pakai dal. Ya fard, ya ahad, ya samad. Itu artinya sama-sama esa. Samad itu yang hanya kepadanya lah satu-satunya tempat menggantungkan harapan. Itu samad. Maka as-samad itu juga esa. Esa dalam harapan. Kalau ahad, esa zatnya. Kalau huwa, wallahu alladzi la ilaha illa hu. Huwa itu artinya sama dengan lafaz Allah. Cuma huwa ini bahasa disebut al-ghaib al-akbar. Dia yang maha gaib, yang maha agung. Maksudnya gak bisa dibayang-bayangin, maka disebut huwa. Coba sebentar. Bayangin Allah, coba bayangin. Sebentar aja. Coba, 1, 2, 3, matanya tutup. 1, 2, 3, tutup. Bayangin Tuhan. Tuhan maha besar, maha tinggi. Sudah? Oke. Sudah kebayang Tuhan? Sudah? Ada yang bayangin Allah tinggi barusan? Ada yang bayangin Allah besar nggak barusan? Ada? Kalau teman-teman kita Wahabi, itu memang membayangkan Tuhan di atas aras. Dan bumi ini di bawah langit. Ini bumi, ini langit, terus ada ya loh mahfuz, terus kursi, ada aras. Emang atas bawah. Itu dikalamkan sendiri oleh imamnya Ibnu Taimiyah. Maka dia penganut bumi flat. Tahu bumi flat gak? Bumi ini bukan bulat tapi datar. Ya nggak apa-apa sih. Cuma kan nggak ada dalilnya kan. Itu kan keyakinan dia aja. Maka Ibnu Taimiyah pernah mengatakan sholat di tempat yang tinggi seperti di gunung lebih dekat kepada Allah daripada sholat di bawah gunung. Dalil dia pakai lafaz yang dikatakan Fir'aun. Wahai Haman, bangunkan bagiku Sora. Apa kata Ibnu Taimiyah? Orang Asy'ari, Mu'tazilah yang mentakwil dan tidak percaya Allah di atas itu lebih jahil kepada Allah daripada Fir'aun. Yang ngomong siapa? Ibnu Taimiyah. Yang bergelar Syekhul Islam itu. Makanya dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari punya kitabnya tapi tidak mengizinkan santrinya baca. Kecuali yang kuat. Yang sudah kuat ke ahlu sunahannya. Coba nih. Ini kalian nih lebih jahil dari Fir'aun. Kata siapa? Ibnu Taimiyah. Saya bukan lagi sedang menyulut kebencian dengan Ibnu Taimiyah. Kita sedang mempelajari ada loh orang meyakini Tuhan itu sangat materialis. Sangat kalau bahasa kita jismiyah. Maka dia ini bilang Tuhan bukan jisim tapi sifatnya mirip dengan jisim. Tuhan bukan benda seperti fisik. Coba kalian bayangkan ya. Ada satu benda, tas. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di belakang, tidak di depan. Ada nggak dia? Ada barang tapi tidak bertempat. Ada nggak itu barang? Ada nggak? Nggak ada. Apa kata Ibnu Taimiyah? Allah itu syai'. Dia mesti berada di suatu tempat. Kalau enggak dia nggak ada.
Maka yang mengatakan Tuhan itu tidak berada di suatu tempat, kata siapa nih? Ibnu, fahuwa mulhid, itu ateis. Maka bagi dia kelompok Asy'ari tanpa dia sadari, Anda ini ateis. Ini sebelum Ibnu Taimiyah tobat ya. Dia akhir hayatnya tobat. Ntar kalau diceritain tobatnya jadi gak seru nih dokter. Logika Ibnu Taimiyah apa? Kalau ada sesuatu tidak berada di suatu arah ada 6. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Maka dia tiada. Ibnu Taimiyah lupa, itu kaedah orang-orang ilmu eksak. Untuk benda, jism, syai' jismiyah. Allah itu jism enggak? Karena Allah bukan jism, bukan benda. Jika kita katakan dia bukan benda, maka hukum arah tempat tidak berlaku kepadanya. Tapi Ibnu Taimiyah salah pasang. Bagi dia Allah itu syai' dengan benda itu sama. Tapi enggak masalah. Nah, siapa yang bisa mengurai ini? Pengikut Ibnu Arabi, zuriat Syekh Abdul Qadir Jilani, namanya Al-Imam Al-Arif Billah Abdul Karim Al-Jili. Coba diulang namanya. Al-Imam Al-Arif Billah Abdul Karim Al-Jili, zuriat Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau di kita zuriat Syekh Abdul Qadir itu Sunan Giri. Itu Jilani itu. Dan itu zuriat Nabi jalur Sayyidina Al-Hasan. Jadi zuriat Nabi tidak hanya Ba'alawi. Ada Ba'Syaiban. Ya. Ba'Syaiban itu Hasani Pak Husaini. Ya. Hasani. Pantesan gak masuk Rabita Alawiyah ya. Ya. Apa kata Al-Jili? Nah, Allah itu zatnya maha suci dari yang dibayangkan. Maka tadi gak sanggup kan bayangin Allah? Gak sanggup ya? Yang bayangin Allah besar, itu bukan Allah itu. Allah tinggi, kebayang tinggi, itu bukan Allah. Bukan Allah. Kalau masih bisa difikirkan itu bukan Allah. Apa kata Imam Al-Jili? Allah itu pada dirinya kita pahami satu sifat namanya tanzih. Apa arti tanzih? Maha suci dari semua persepsi. Tapi jika dia ingin mengenalkan dirinya, menyatakan dirinya, maka dia melakukan suatu fi'il namanya tajalli. Apa namanya? Jadi Allah itu tanzih, ahad. Tak tergambarkan, laisa kamislihi syai'. Jika dia ingin mengenalkan dirinya kepada makhluk, maka dia bertajalli. Tajalli, apa arti tajalli? Jalla, coba ditasrif. Tajalla, yatafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan. Tapi ada harfnya, ada mu'tallah ya, fi'illah. Tajalla, tajallian, dari kata jila. Apa arti? Jelas, nyata. Menyatakan dirinya. Coba dengarkan, ada satu hadis, ini hadis sahih. Kata Sayyidina Muhammad SAW, Ra'aitu Rabbi fi surati syabin amrad. Apa terjemahannya? Ra'aitu Rabbi. Terjemahin. Kan orang pesantren ya, terjemahin ya. Ra'aitu Rabbi. Pakai bahasa Jawa. Oke. Fi surati syabin amrad. Bukan amrad, amrad. Amrad itu cowok Arab belum brewokan. Pernah lihat gak cowok Arab belum brewokan lebih cantik dari semua perempuan yang ada di Indonesia? Maka coba cek kitab-kitab fikih Syafi'i, itu dilarang khalwah ma'asyabil amrad walaupun sesama cowok. Itulah sebabnya kenapa
di beberapa asrama pesantren terjadi perilaku asusila. Ini fikih yang tidak diterapkan. Nggak boleh berduaan, nggak boleh. Ya. Untuk yang masih muda-muda, apalagi dagingnya masih seger-seger itu. Itu kalau ada yang baru masuk, weh mangsa baru nih kata orang yang udah kecanduan itu. Loh kenapa? Karena interaksi dengan perempuan jarang. Sedangkan nafsu birahi ada terus. Makannya banyak. Tidur banyak, baru ngaji langsung bismillahirrahmanirrahim. Ya, olahraga kurang, ya nafsu besar. Nggak boleh. Jangan sampai berdua-duaan sama teman cowok ya. Nanti kalian dicurigain. Dan jangan juga bertiga, yang ketiganya syaitan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, semoga pesantren ini aman dari perilaku itu. Amin ya rabbal alamin. Terjemahannya apa tadi? Syabin amrat. Pemuda yang belum tumbuh kumisnya, jenggotnya. Itu orang Arab kalau belum tumbuh kumis sama jenggotnya, Masya Allah. Ajmal minan nisa. Ajmal minan nisa. Wallahi. Ya. Gak boleh al-khalwah. Jadi al-khalwah ma'a ajnabiyah wa khalwah ma'a syabin amrat. Itu haram hukumnya. Karena kita ini ada potensi ke sana semua. Hati-hati. Ya. Mau wali kek. Jangan-jangan wali setan lagi. Bukan wali Allah. Oke. Kata Nabi apa tadi? Aku melihat Tuhanku. Dalam surah. Fi surati syabin amrat. Dalam rupa, dalam citra pemuda yang tidak berkumis dan berjenggot. Itu gimana cara memahaminya? Apa Allah menjelma jadi pemuda? Kan enggak. Jadi Imam Al-Jili nulis kitab Al-Kamalat Al-Ilahiyah. Ini baru kita buka di Ribat. Ya. Cuma belum online, masih offline. Nggak tahu nanti kalau beberapa mualimnya request online aja kita onlinein. Biar orang Lasem ikut mendengarkan. Kali ada uslub saya kurang pas nanti silakan dimuzakarohkan. Ya. Jangan dihina ya. Si babul muslim fusuk, ciri-ciri orang fasik, orang munafik itu suka menghina kalau beda pendapat. Apalagi beda pendapatan. Allahumma sholli. Saya gak takut dihina loh Pak. Saya gak takut dihina, hina aja. Cuma yang saya khawatirkan ente jadi munafik. Ya. Menghina orang itu karakter kemunafikan. Ya. Imam Al-Jili ini mengatakan apa? Dia Allah pada dirinya, pada zatnya maha suci tidak dapat digambarkan. Bahasa kampusnya, bahasa filsafatnya transenden. Munazzah muqaddas. Apa bahasa Arabnya? Munazzah muqaddas atau tanzih. Tapi jika dia mengenalkan dirinya kepada makhluk, maka dia mengenalkan dirinya dengan bertajalli melalui nama dan sifat dan surah dan af'al dan banyak. Min ghairi hululin wala ittihadin wala tanasukh. Dan dia mengenalkan diri seperti tadi, Allah menciptakan atau Allah memberikan citra bentuk laki-laki yang sangat perfect. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku melihat Tuhanku dalam rupa. Gitu. Tapi beliau membedakan ra'aitu Rabbi fi. Ada kalimat apa? Fi suratin. Allah bertajalli mengenalkan diri lewat rupa. Kalau kepada Syekh Abdul Qadir lewat cahaya. Datang cahaya berlapis-lapis. Tapi ternyata cahaya ini mirip sekali dengan cahaya Allah. Kalam dia yang gak benar.
Ya Abdul Qadir, ya abahtu laka al-muharramat. Aku bolehkan kepada kamu yang haram. Itu kan yang kita tahu. Bahwa dia jumpa dengan Allah ternyata itu syaitan. Tapi di kitab Al-Fathur Rabbani dia ceritakan minimal 2 kali. Dia jumpa benar dengan Allah. Betul-betul jumpa dengan Allah. Siapa yang mengatakan itu? Syekh Abdul Qadir. Tapi dia jumpanya dengan metode yang lain. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengasih contoh bahwa Allah ini kalau mengenalkan diri bisa dalam rupa itu. Rupa ini masuk bukan ke bab akidah. Ini masuk ke bab zauk, rasa dan pengalaman rohani. Namun di mana kekeliruan itu muncul? Jika pengalaman rohani Nabi ini dijadikan sebagai bentuk akidah. Maka orang menggambarkan Tuhan itu seperti laki-laki tidak berjenggot. Ini asas dari Nabi Muhammad SAW. Karena kita ini jangankan beda suku, ini beda faham aja udah gak bisa terima. Ya, gak bisa terima. Di Malaysia Kiai, itu mufti-mufti sebagian negara bagian, saya kecewa ada mufti ngomong begini. Ya, si fulan sesat karena dia mengatakan jumpa dengan Rasulullah yaqzatan. Dalam keadaan jaga. Ya salam. Emang dia gak percaya begituan? Mbah Baidawi mengalami itu. Ya. Dihikayatkan oleh zuret-zuret beliau, murid-murid beliau. Mbah Baidawi itu bingung mau ngaji apa. Dia tanya Rasulullah yaqzatan. Kamu belajar ini, belajar ini. Ini yang menjadi ikonnya orang Lasem kan salah satunya Mbah Baidawi. Yang di dalam Jatman Jam'iyah Thariqah gelar pertama dan sampai ini tidak ada yang berani pakai gelar itu. Asy-Syaikh Ar-Rais Al-Akbar. Gak ada yang berani pakai gelar itu. Rais paling agung. Gak ada yang berani, Pak. Hanya beliau tuh, Mbah Baidawi itu. Jadi harusnya orang sini paling banyak jatmannya ini ya. Jam'iyah, Thariqahnya. Cuma saya dengar-dengar Thariqat sudah jarang berkembang. 1-2 aja. Semoga berkembang kembali, amin. Amin rabbal alamin. Ya. Jadi itu pengalaman rohani Nabi Muhammad SAW. Ya. Jangan itu dia kini. Jika pengalaman Nabi saja tidak boleh dijadikan sebagai mu'taqad. Apalagi pengalaman Syekh Mursyid Sufi Kiai. Jadi pengalaman rohani, pengalaman bertuhan itu beda dengan akidah kepada Tuhan itu sendiri. Ya, semoga santri-santri pusing ya. Ini saya diminta ngomong yang aneh-aneh sih jadi ya. Nah, lalu itu metode Imam Ibn Arabi. Bahwa alam ini ada karena diadakan yang maha ada. Tapi setelah dia menciptakan yang ada ini, dia tetap sendiri dengan keadaannya. Alam itu tetaplah fana dengan keadaannya. Dan tidak mungkin Allah yang qadim, yang azali, berdampingan dengan yang hudus, yang baru. Jadi kalau disebut innallaha qaribun, Allah dekat, atau innallaha ma'al apa? Maunya ma'a apa? Ma'asobirin apa ma'a apa? Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Tahu kenapa? Karena yang benar-benar sabar itu hanya dia. Dia bersama dirinya sebenarnya. Orang sabar itu dapat percikan nurus sabur. Nur sifat sabarnya Allah. Maka innallaha ma'asabirin, Allah tidak bersama dengan jasad kita. Tapi dia bersama dengan nurnya sendiri yang ada pada diri kita. Kalau ini kan fana. Dia tidak layak bersama dengan yang maha qadim. Maka ma'iyah di situ disebutkan oleh para ulama kita ketika kita baca, gak usah jauh-jauh baca Tola al-badru alaina. Terus gimana? Idza tola al-badru in kasyafat al-budur.
Jangankan Allah yang qadim dengan alam yang baru. Nabi Muhammad sang purnama, jika dia terbit, maka semua bintang-bintang redup. Apalagi Allah, itu disebut kalau bahasa tasawufnya lebur. Lebur itu habis. Innallah ma'as sabirin. Kapan Allah membersamai orang sabar? Allah itu tidak pernah bersama makhluk yang baru. Dia hanya bersama dirinya sendiri. Terus apa yang bersama? Dia bersama dengan orang sabar jika orang sabar itu lebur dalam sifat dan nama Allah. As-sabur. Gitu ya. Coba nih mas-mas ini, mbak-mbak ini. Ini yang ditatap Allah wajah yang mana nih? Ini wajahnya ditatap Allah enggak? Kalau Allah mau tatap, kalau mata saya senangnya ngelihat yang cakep-cakep gitu. Benar enggak? Situ normal enggak? Ya. Mas-mas ini senang ngelihat yang bening-bening kan? Mbak-mbak sama? Sama ya? Sama betul? Malu-malu lagi. Allah itu melihat muka ini enggak? Lihat muka ini. Ini kan muka makhluk. Apa Allah tatap muka ini? Enggak ditatap oleh Allah. Yang ditatap innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah hanya menatap ke tempat yang ada nama dia di situ, yaitu kalbu. Jadi Allah enggak pernah natap muka. Kecuali yang tadi bersihin mukanya pakai bismillah. Ditatap mukanya oleh Allah. Ya. Jadi dia ketika dipuji, dia nggak merasa lagi terpuji. Dia merasa yang dipuji itu Allah. Ya, tadi pertanyaannya kita urut ke belakang. Wajah ini siapa yang melukis? Kalau ada lukisan dipuji, itu yang terpuji lukisannya atau pelukisnya. Kalau orang awam tidak mengerti seni, yang dia puji lukisannya. Tapi orang yang mengerti ilmu pengetahuan, yang dia puji, siapa sebenarnya yang melukis ini? Kalau ini lagi debat, diskusi, muzakarah, basul masail, cerdas, zaki. Terus dipuji orang, wah saya kalau sama si Anu takut, kenapa? Dia mutolaahnya ngeri, mutolaahnya gila. Kita tidur dia tetap bangun. Jadi di pesantren itu ada mitos Pak Kiai. Kalau ada santri pinter, itu dia belajarnya kalau orang-orang tidur. Padahal santri pinter tuh nggak perlu lagi belajar. Ya, kalau yang benar. Cuma ada yang terlalu menghayati kisah ini, dia ingin disebut pinter, maka dia nggak pernah belajar. Dia gengsi kalau kelihatan baca kitab. Karena dia lihat Gus Anu, si Fulan dari si Anu, gak pernah kelihatan baca kitab. Tapi kalau ditanya bisa jawab. Aku pengen kayak dia katanya. Yang ditiru gak baca kitabnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bener ya? Itu di pesantren ada begitu kan? Ada cerita begitu. Kalian udah kena prank syaiton itu ya. Wajununu, oh, itu dapat istilahnya. Ibn Arabi menganggap semua wujud bersumber dari dia. Berarti orang Cina, orang Arab sumbernya dari siapa? Dari ciptaan Allah, lukisan Allah. Nah ini sederhananya gitu. Turun lagi nih, turun. Ini dibantah oleh Imam Ahmad Sirhindi. Dia ini mujaddid dalam Thariqah Naqsyabandiyah. Kata dia, nggak cocok wahdatul wujud itu. Yang cocok wahdatus syuhud. Apa itu wahdatus syuhud? Wahdah kesatuan. Syuhud, apa arti syuhud? Penyaksian. Al-wahdah fil kasrah, al-kasrah fil wahdah. Nih contoh. Kalau melihat ragam-ragam muka santri mahasiswa di sini, itu yang terbayang sukunya, atau yang ciptainnya. Tadi pertanyaan lewat lukisan, sekarang diturunin.
Ini kok Allah bisa ya muka bikin hidung ada yang mancung ke belakang, ada yang mancung ke kiri, ada yang apa nih matanya belok gitu ya, ada yang itu Allah yang bikin apa orang tua kita yang bikin? Tapi ibu-ibu senang kan dibilangin, anakmu cantik gitu ya. Kayak dia aja yang bikin ya. Anakmu pinter, enggak bukan kita yang bikin. Yang menciptakan seperti itu Allah. Di saat seseorang menyaksikan, menyadari bahwa ini bersumber dari perbuatan Allah, itu disebut wahdatus syuhud. Atau wahdatus syuhud itu ada fi'il, ada nama, dia menyaksikan nama Allah di situ. Atau menyaksikan sifat Allah di situ. Contoh ini para kiai. Para kiai ini senjatanya ilmu. Kalau kiai merasa takjub dengan ilmunya, bahwa ilmu itu ilmu dia, maka jika ada orang beda faham, dia marah. Dianggap sesat, kalau perlu keluarkan fatwa sesat. Tapi kalau kiai menganggap ilmu dia ilmu Allah, jika dia salah, disalahin orang, dia gak marah. Jika ada orang beda faham, dia mencari kebenaran, siapa tahu yang di sana lebih benar. Karena al-ilmu itu sifatun min sifatillah. Ilmu itu sifat Allah. Orang yang berilmu, dia sedang berenang di lautan ilmunya Allah. Kalau ada orang muji ilmu kita, yang terpuji siapa? Siapa yang terpuji saat kita dipuji ilmunya? Kita apa Allah? Allah. Inilah syarat boleh nerima pujian. Ya, salat narsis. Ini kan pada narsis dan selfie kan. Kalau moto yang pertama dilihat kalau lagi foto bareng, foto siapa? Foto sendiri, itu bakat selfie dan salafi. Kalau sendiri suka ini enggak? Gitu. Iya, gitu ya. Suka begitu enggak? Itu psikologinya harus dicek gitu ya. Anda narsis. Kalau keseringan, kalau sesekali boleh. Yang maha narsis itu cuma Allah. Hanya Allah yang boleh mengaku. Selain dia enggak boleh. Jadi siapa saja yang mengaku dirinya sibuk dengan memandang dirinya, dia tidak masuk kepada wahdatus syuhud itu. Saya mau tanya, orang Cina itu, orang Arab itu, orang Jepang itu, apakah mereka memilih untuk jadi Cina, Arab, Jepang? Milih nggak? Mereka lahir begitu, mukanya begitu, terus siapa yang berperan untuk bikin wajah mereka beda-beda itu? Kita tadi sudah jawab, yaitu Allah. Nah, kesadaran itu disebut wahdatus syuhud. Ya. Tapi itu ilmu orang tua-tua. Ya. Ilmu ini sudah direvisi oleh Syekh Muhammad Abdul Karim Saman, diturunkan ke Syekh Abdul Somad Palembani, Arsyad Al-Banjari, Syekh Khana Khalil, Syekh Ihsan Jampes, Syekh Soleh Darat ya, termasuk Maulana Hasanuddin zuriatnya, anak langsung dari Sunan Gunung Jati. Ada juga yang di Pemijahan, yang Syatariah itu, siapa namanya, Muhyiddin ya, Abdul Muhyi. Apa kata beliau-beliau semua? Kalau itu ketinggian. Kita pakai kalam Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Al-alam, ini kalam Allah, kalam Rasulullah secara rohani kepada beliau. Ini bukan hadis, ini pengalaman rohani. Ini penutupnya nih, yang saya mau urai ya. Al-alam minni. Bal al-alamin minni. Alam yang dengan semua keragamannya, itu bersumber dariku. Kenapa lafaz yang muncul itu bukan al-alamin? Karena kalau al-alamin dalam ilmu bayan, itu cuma orang yang berakal. Ya, dengan orang-orang yang berakal. Maka Syekh Abdul Qadir beliau terima al-alam atau al-awalim. Alam yang beragam ini dengan semua penduduknya,
minni, baik yang di langit malaikat, di bumi jin manusia, hewan, tumbuhan, bebatuan yang jamat, air, semua anasir di alam semesta, minni, bersumber dari aku. Yang ngomong Nabi Muhammad SAW dalam pengalaman rohani Syekh Abdul Qadir Jilani. Wa ana minallah, sedangkan aku berasal bersumber dari nurnya Allah, hembusannya Allah. Maksudnya apa? Kita ini semuanya saudara. Dulu Ikhwanus Sofa di kalangan filsuf, mereka bukan Syiah, bukan Sunni, bukan juga filsafat murni, bingung kita Ikhwanus Sofa ini apa. Mereka aliran sendiri. Itu juga bilang kita ini dengan pohon saudaraan katanya. Kita ini dengan hewan saudaraan. Kita ini sama tanah, sama laut, sama langit, semuanya saudara. Ini versi Ikhwanus Sofa. Nah, kalau versi Nabi Muhammad SAW, alam itu bersumber dariku. Berarti kita ini anak-anaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Cuma yang bernasab ya beliau, ya Basyaiban, ya Al-Husaini ya. Oh Al-Husaini. Oke. Baik. Kalau semua kita dari nur Nabi Muhammad SAW. Ini yang dibaca di kitab Maulid ya. Kitab Maulid isinya Nur Muhammad. Berarti orang Cina itu dari Nur Muhammad nggak? Orang Batak dari Nur Muhammad? Orang Bugis? Londo-londo? Semuanya dari Nur Muhammad SAW. Pertanyaan terakhir. Orang Indonesia Islam. Ya, betul ya? Kebanyakan. Apakah Islam itu orang Indonesia? Orang Lasem Islam. Apakah Islam itu orang Jawa Lasem? Ini pertanyaan terakhir. Paham nggak maksudnya pertanyaannya? Hari ini orang mengklaim agama itu milik satu suku dan bangsa. Islam itu identik dengan Arab dan suku-suku yang ada di Indonesia. Padahal suku-suku ini tidak ada kaitannya dengan Islam. Allah mengatakan, kami jadikan kalian ya bersyu'ub-syu'ub, berkabail-kabail. Dan tujuannya lita'arafu. Lita'arafu ini ada saya terjemahan yang agak sedikit berbeda. Kalau ta'arafu terjemahan kita kan berkenalan ya. Kalau tafsir isyarinya lita'arafu, supaya kalian saling memupuk kemakrifatan. Karena kalimat setelahnya inna akramakum innallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling akram. Kalau terjemahan biasa akram apa? Mulia. Coba pakai terjemahan lain. Akram, orang paling keramat. Oke, kita pakai terjemahan itu ya. Inna akramakum, orang yang paling keramat di antara kamu. Atqakum, orang yang paling atqa. Takwa. Takwa itu sarung, baju, suku, kopiah, serban, atau kalem. Jadi kalau serbannya lebih tebal dia bertakwa nggak, atqa nggak? Kalau jilbabnya lebih lebar itu atqa nggak? Kalau kemana-mana pakai kopiah, pakai sarung, ya. Ini teman kuliah, lagi kuliah dulu doktoral, pakai kopiah. Kebetulan hari itu pakai kopiah habis pengajian datang ke kampus, ternyata ada santrinya. Ini cium tangan, habis itu dia ngomong, alhamdulillah gua pakai kopiah. Ya, kalau nggak pakai kopiah apa kata santri? Ya, masa Gusnya tidak pakai kopiah? Oh, berarti pakai kopiah karena sampean Gus toh ya. Pakai kopiah, pakai sarung karena ingin menjaga nama Gusnya. Bukan karena adab yang diterima dari gurunya. Beda toh? Beda. Dia meyakini pakai kopiah itu adabul ilm, adabul muallim. Itu lebih benar daripada jaga nasab. Nah,
Kembali yang tadi, atqakum. Apa atqakum? Yang paling bertakwa. Takwa di mana? Kolbu. Jadi kalau terjemahan kita sekarang perlu direvisi. Sesungguhnya yang paling keramat di antara kamu, ini contoh tafsir Isyari ini ya. Atqakum, orang yang paling mengenal kolbunya, menjaga kolbunya kepada Allah. Harusnya begitu nerjemahin. Karena kata takwa hari ini sudah jadi baju takwa. Di sekolah umum ada istilah baju takwa. Atqa kata Nabi, at-taqwa hahuna, takwa itu di dada, di dalam kolbu. Berarti kalau nerjemahin ayat ini yang tepat gimana? Atqakum, orang yang paling menjaga kolbunya kepada Allah. Dari kata wikayah, toh? Betul nggak? Takwa itu dari kata wikayah nggak? Betul. Dan disebut fi'il paling pendek itu qi, ya. Betul nggak? Qi, jagalah. Ya. Maka saudara-saudara, saudara-saudari, para santri, para mahasiswa, dan sahabat-sahabat para dosen. Kita ketika ingin menjaga multikulturalisme itu, ngikutin ayat ini kalimatnya sering dipotong, tidak dihubungkan dengan multikulturalisme. Akhirnya hari ini takwa tidak ada kaitannya dengan keragaman. Padahal ayat itu muncul di surat dan di ayat tentang bersosial dan cara menghadapi orang yang berbeda kultur suku. Ya, waja'alnakum ya qabaila wa syu'uba lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Maka menjaga hati kita, menjaga hati saudara yang beda faham, beda suku, beda kulit, itu orang paling keramat. Jadi orang keramat bukan jalan di atas air, bukan debus. Orang yang bisa jaga hati saudaranya karena perbedaan suku, bangsa, perbedaan bahasa, perbedaan faham. Nah, bisa nggak di pesantren ini lakukan itu? Insya Allah semuanya ahlul kiram, ya, sahibul karamah wa akramun nas indallah, orang paling keramat insya Allah. Barangkali itu. Ini sengaja karena dibebaskan, saya bebaskan juga. Ya. Mulai dari bicara teologi sampai tafsir Isyari. Tapi goalnya satu, multikulturalisme dan juga mengcover kalam Pak Rektor kita, perspektif tasawuf, itulah tafsir Isyari, tafsir bil qulub. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Saya tidak bisa menggarisbawahi karena semuanya perlu tergarisbawahi. Ada satu hal kecil yang kemudian menjadi nakal. Untuk mudah menjadi wali itu harus bermultikulturalisme. Tepuk tangan untuk beliau. Jadi kalau ingin bermultikulturalisme maka lembaga pendidikannya adalah Yayasan Pondok Pesantren Kauman. Berarti kalau ingin jadi wali secara formal, belajarlah di Pondok Pesantren Kauman. Ada hal yang benar-benar luar biasa, bahwa sesungguhnya yang dianggap paling takwa adalah siapa di antara kita yang bisa saling menjaga dengan sesama yang berbeda. Beda suku, beda agama, beda ras, sampai pada beda pendapatan. Semuanya yang hadir, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, teman-teman mahasiswa, mahasiswi, sampai kepada adik-adik terkecil, jadi sudah belajar tasawuf ini Buya tadi, SD sudah belajar tasawuf, luar biasa. Mungkin dibuka pertanyaan, enggak apa-apa Buya ya. Kalau ada yang tanya, tapi enggak usah banyak-banyak, 2 saja, karena waktunya beliau terbatas. Mungkin ada yang ingin bertanya kiat menjadi wali multikulturalisme, biar lebih detail SOP-nya disampaikan oleh Buya, atau monggo yang lain.
Silakan, langsung saja, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, perkenalkan nama saya Evan Latifah. Saya mahasiswa STAI Al-Hidayah. Sudah tua baru semester 2. Tentang tadi apa yang disampaikan oleh Buya tentang takwa, yaitu orang yang paling menjaga qalbunya. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang paling menjaga qalbunya kepada Allah. Hemat saya pada hari ini terkhusus pengennya kepada pendidikan untuk anak-anak kami khususnya. Di mana anak-anak sekarang hidup di masa yang lebih modern. Kemudian di antaranya banyak yang menjadikan topik bagaimana saya untuk dinilai orang gitu. Kemudian berani melakukan hal-hal yang di luar syariat hanya untuk bagaimana dinilai orang dan takut ketika dimaki orang. Maka Buya mohon arahannya agar kami khususnya para orang tua juga nantinya juga bisa mendidik anak-anak mampu menjadikan ruhiyahnya memandang semua itu karena Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak siapa tadi? Eva. Jadi nanyanya sudah langsung pakai kolbu. Nyambung. Belajar tasawuf tuh gampang. Coba kalau dibully orang, balas atau diam? Membalas dengan diam. Sebelum ke pertanyaan itu ya. Jadi diam apa balas? Ini kalimatnya saya suka itu, la taghdab. Ini yang suka marah gurunya apa santrinya nih? Kiainya. Ketika kita bilang ke santri, sabar ya, itu sudah tasawuf. Karena sabar tidak ada di kitab akidah, nggak ada di kitab fikih, adanya cuma di kitab tasawuf. Kalau berbuat yang ikhlas ya nak, ngomong ke anak SD kan, itu pelajaran tertinggi dalam tasawuf kita ajarin ke anak-anak. Maka saya agak sanksi juga nih sebagian kiai yang melarang ngajarin tasawuf. Dia ngomong ikhlas, sabar tiap hari, tapi dia bilang gak boleh ngajarin tasawuf ke anak-anak. Gimana caranya dia mengajarkan ikhlas? Ternyata dia tidak punya tasawur, deskripsi yang tepat tentang tasawuf. Nah, ini juga yang menjauhkan anak-anak kita dari tasawuf. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita yang hari ini menghadapi pancaroba dan fasilitas, ya nggak usah khawatir. Innallaha ma'ana. Allah dulu sekarang nanti sama gak? Sama. Orang dulu waktu saya masih kecil, guru saya bilang hari ini itu kita punya saingan nak. Apa Abuya gitu. Kita manggil guru kita Abuya dulu. Guru hari ini sudah tergantikan oleh guru besar. Guru besarnya apa? Dulu TV. Jadi beliau marah dulu ketika santrinya nggak banyak yang datang. Kalau kami kan santri nggak nginep.
Kami itu datang ke rumah Syekh malam-malam, pulang jam 2 gitu. Siang-siang sekolah. Malam-malam kita ngaji, talaki. Jadi saya ngaji Ihya, ngaji Hikam, ngaji kitab-kitab malam-malam. Habis Isya nanti ngaji, ada zikirnya sampai kemudian sepertiga malam terakhir baru kita pulang. Agak beda dengan tradisi Jawa ya. Tapi murid-murid beliau menyusut dan beliau sedih dan mengatakan, ya hari ini ada guru besar saingan kita yaitu TV. Kalau hari ini guru besarnya apa? Handphone, cemburu sama handphone, itu gak waras. Guru saya gak cemburu, dia cuma menjelaskan tentang fakta bahwa orang lebih senang nonton TV. Tapi dia gak pernah banting TV, gak pernah. Kita hari ini gagal didik anak, itu salah handphone apa salah kita? Ayo. Mohon maaf, ini ada artis hijrah. Dia bilang ke temennya, gue gak mau lagi balik ke komunitas gue. Kayak gitu kan, artis kan gitu ngomong kan. Ya. Lo kenapa? Gue kalau di sana ntar diajak lagi maksiat. Oh jadi dalam konsep dia jahat itu karena diajak orang. Dia lupa bahwa kejahatan itu ada di sini. Coba malaikat masuk ke tempat dugem, itu jadi ini enggak? Jadi otaknya jadi seksi enggak? Enggak ngaruh. Coba bawa iblis masuk ke dalam Ka'bah, itu jadi santri enggak? Atau bawa ke hadapan Abah nih, Abah Zaim. Sundiko sam'an wa ta'atan gitu. Enggak bakal. Kenapa? Ya setan mas setan aja. Maksudnya sederhana. Apapun yang terjadi hari ini, kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Maka anak-anak jangan dilarang juga main handphone. Semua teman-teman main handphone kok. Itu handphone yang nyalain siapa? Manusia. Kan udah ada aplikasi yang baik, ada aplikasi yang kira kurang baik. Kasih yang baik. Ini kita usulkan ada TikTok for Kid ya. Kalau YouTube kan sudah ada YouTube Kid. Betul nggak? Ini semoga nanti orang TikTok denger kalam ini nih. Ada TikTok for Kid. Biar aman nih anak-anak. Biar nggak nonton yang gak jelas-jelas itu. Tapi itu handphone barang gak ada ruhnya. Ruhnya ada di kita. Yang punya kudrat iradat kita. Handphone gak apa. Maka kalau ada anak salah, bukan salah handphone. Bukan salah gadget. Itu salah kita. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna a'da'adaika mabaina janbaik. Musuh terbesarmu dirimu sendiri. Maka man arafa nafsahu, ini bukan hadis, siapa yang kenal hakikat dirinya, dia pasti mengenal Tuhannya. Wa man arafa rabbahu halak. Siapa yang mengenal Tuhannya halaka nafsuhu, maka binasalah nafsnya, dirinya. Nyatalah Allah, jika nafs dirinya sudah hancur lebur, maka disitulah Allah menjadikan kolbunya sebagai rumah-rumahnya, fikirannya sebagai makna-makna kalamnya. Jadi orang yang sudah menghancur leburkan dirinya, Allah ganti kolbunya jadi Baitullah. Allah ganti fikrahnya menjadi ilham-ilham Rabbani. Cuma kan kita gak mau lebur. Jika ilmu fikih ada gurunya al-faqih, belajar kolbu, gurunya siapa? Sufi, nggak ada lagi. Maka Imam Ghazali mengatakan, aku ini ahli fikih. Kata Imam siapa? Aku ini ahli usul, aku ini ahli filsafat, aku ini ahli ilmu apa aja yang orang nggak ngerti. Tapi kata beliau, aku tidak menemukan al-haq kecuali di kalangan sufi. Ini yang ngomong siapa? Makanya kalau betul kita ini ikut manhaj Ghazali, ahlus sunnahnya ahlus sunnah Imam Ghazali, tasawufnya tasawuf Imam Ghazali.
nggak ada lagi caranya kecuali terjemahkan ajaran beliau dalam kearifan lokal kita. Ya, Imam Ghazali kan bukan orang Arab, dia orang Persia. Saya baru dikirimkan oleh santri ribat kita pertama yang sekarang kuliah di Iran, tapi nggak pernah jadi Syiah. Selalu saya bilang, kamu kalau di sana ziarah ya ke silsilah tarekat kita. Tarekat Naqsyabandiyah. Ada juga tarekat yang lain, Kubrawiyah. Dia ziarah. Baru dikirimkan kitab berbahasa Persia, kimia Sa'adat. Ya, Sa'adat apa Sa'adat bacanya. Itu kalau mukhtasarnya hanya 30 halaman. Aslinya di atas 1000 halaman. Yang kita baca hari ini itu terjemahan, ringkasan dan terjemahan ke Arab dari Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi An-Naqsyabandi. Tebal ini. Tebal sekali. Tapi itu sebenarnya ihya versi Persia. Dikirimin. Karena Imam Ghazali, dia juga poligot. Apa arti poligot? Bisa ngomong banyak bahasa. Bisa ngomong banyak bahasa. Dia sekali majlis di kampusnya Jami'ah Nizamiyah, itu yang hadir sekitar 300-an orang dan semuanya faqih, alim, usuli, mutakallim. Karena dia membangun al-jaw al-akademi, al-ilmi, jadi nuansa keilmuan akademis, santri dia, mahasiswa dia, kalau sekarang pasca sarjana, namanya Ibnul Arabi al-Ma'afiri, bukan Ibn Arabi yang tadi. Ibnul Arabi al-Ma'afiri, pengarang kitab Ahkamul Quran dan Aridatul Ahwadi Syarah Tirmizi, Sunan Tirmizi. Itu orang, dia jadi alim asbab Ghazali, tapi paling pedes ngomongin Ghazali. Apa kata dia? Guruku Ghazali ingin memuntahkan filsafat, tapi apa boleh buat, filsafat sudah jadi darah dagingnya. Fahuwa masmumun biha. Dia telah teracuni oleh filsafat. Ini murid nih ngomong nih. Murid ngomongin gurunya. Karena dia lihat gurunya beda mazhab, dia Maliki, gurunya Syafi'i. Itu dia hajar terus Imam Syafi'i itu. Mengkritik Syafi'i itu gila-gilaan. Tapi dalam tasawuf dia ngambil kepada Ghazali dan tidak pernah mengata-katai Ghazali apapun kecuali yang indah. Teori wali kutub, wali gaus, abdal itu dari Ghazali ngajarin Imam Ibnul Arabi. Ya. Jadi kita nggak mesti Arabi ketika mengajarkan kitab bahasa Arab. Ya. Orang lupa negeri kita ini sebenarnya lebih Islami dari manapun. Cuma serbannya emang kurang keren. Ya. Dan sayangnya, ini sayang mohon Romo Kiai nanti mewujudkan cita-cita ini. Ada satu kelas berbahasa Arab, linear dari bawah ke atas. Sehingga nanti kalau orang Yaman mau ngaji ke sini, datangnya ke Lasem. Ya. Coba setiap pesantren tua atau yang baru punya satu kelas bil Arabiyah. Saya kuliah fullnya S1, S2, S3 di UIN. Tapi kalau ngomong bahasa Arab 25 jam insya Allah nggak berhenti bahasa Arab, nggak kehabisan mufrodat. Karena 15 tahun ngajar Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu kitab-kitab hadis yang 6, saya pakai bahasa Arab. Dan kami tidak ada metode Arabic Day, nggak ada. Saya itu cuma jam-jam Arab. Jadi 2 jam berbahasa Arab, full. Nanti balik lagi bahasa Indonesia. Karena kalau dibuat Arabic Day, English Day, itu mahasiswa atau santri stres. Maka jangan heran beberapa santri kesurupan. Kebanyakan peraturan nih pesantren. Semoga pesantren ini pesantren tidak hanya namanya multikultural, tapi peraturannya juga multikultural, multi santai. Ya, sepakat ya? Sepakat ya? Yang penting ngajinya serius ya. Nggak usah pakai buat Arabic Day, yang penting 4 jam berbahasa Arab. Bahasa Arab 4 jam aja. Setiap hari. 4 jam bahasa Inggris aja. Nggak usah bikin Arabic Day atau Minggu Pekan Arab. Aduh stres itu. Ngeliatin huruf-huruf kayak cacing itu pusing kalian tuh ya.
Jadi gitu Ning, jangan salahkan gadget, jangan salahkan orang. Kita mulai saja dari dalam diri sendiri. Ya. Ibda biman ta'ul. Mulai dari dirimu lalu orang-orang sekitarmu. Saya pun udah gak bisa ngelarang anak saya pegang handphone. Tapi kita manage. Semampu kita. Semampu kita. Insya Allah ya. Ini paling juga pulang-pulang. Mau anak kiai, koyi, kayak apa. Pulang-pulang pasti main handphone. Sama aja di sini aja kayak soleh-soleh gitu. Tapi betul kata Imam Ghazali, kalau kalian ngaji, belajar, wajib satu hal, qat'ul ala'iq, tinggalkan apapun yang bikin terganggu. Handphone itu bikin ganggu santri, nggak usah punya. Mungkin kalian perlu 4 jam for handphone. Sallallahu alaihi Muhammad, fadal. Cukup? Apa ada lagi? Terima kasih. Luar biasa yang sudah dipaparkan Mbak Ari. Siapapun harus bertasawuf, karena tasawuf itu mampu menjadikan teman kita dalam banyak hal, terutama menjadi pembimbing di saat kita membimbing orang lain. Kira-kira begitu. Ada yang lain dari, ada yang, silakan terakhir ini, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kunta Aladiba. Saya mondok di Sedan. Saya izin mau tanya Pak ya. Bagaimana kita sebagai santri, hukum-hukum atau batasan-batasan kita dalam mempelajari pendapat-pendapat atau tafsir-tafsir yang diutarakan oleh Imam Ibnu Arabi. Padahal Imam Ibnu Arabi sendiri, banyak dari ulama-ulama masyhur di pesantren kita itu memberinya gelar kafir, Pak. Di handphone niku mawon, Pak. Siapa kiainya yang bilang dia kafir? Siapa dulu? Siapa tahu datanya benar kan? Bismillahirrahmanirrahim. Aqwalu ahlil ilmi fi Ibnul Arabi qala Izzuddin bin Abdussalam dalam kitab Syairul Alam al-Nubala. An-Nubala ya itu. Yeah. Huwa syekhun su'un kadzabun yaqulu bi qadamil alam wala qidamil alam. Qidamil. Mboten wonten alife Pak niki. Iya. Qidamil alam bukan kodam. Kalau kodam kaki telapak. Nggih. Terus wonten qala Al-Hafidz Ibnu Hajar wa qad kuntu sa'altu Syaihona Sirajuddin Al-Bulkini an Ibni Arabi fabadara bil jawab huwa kafirun. Okay. Banyak sekali, terus ada Imam Dahabi, kemudian Taqiyuddin As-Subki, baru itu Al-Qadhi Badruddin bin Jamaah, kemudian Nuruddin Al-Bakri Asy-Syafi'i. Anda berarti membaca karya-karya Said Fodah ya. Oke, baik. Karena Syekh Said Fodah belum lama ini rihlah ke Nusantara. Oke. Yang tadi itu mengkafirkan dia, itu ulama ya. Sekarang saya kasih ulama yang mewalikan dia. Mau gak? Belajar hikam gak? Hikam itu wali beneran gak? Ibnu Athaillah Iskandari. Dan dia menyebut Syekh Ibnu Arabi Arif Billah Qaddasallahu sirrahu. Oke. Guru dia Abul Abbas Al-Mursi juga sama. Sedangkan Abul Hasan Syazili sezaman dengan Ibnu Arabi. Ya, sezaman dengan Ibnu Arabi. Mau lagi nggak? Mau lagi? Oke, baik. Yang satu-satu dulu dong. Pendapat dia dulu ya. Ente kebanyakan baca juga kayaknya. Bagus, bagus. Kita ketemu talib yang begini kita senang. Allahumma sholli ala Muhammad. Status Ibnu Arabi sebagai Syekhus Su' Kadzab atau kata Bulqini kafir
Atau kata Al-Biqai, Al-Biqai kan yataraja. Dia kan punya buku tentang tentang fadaih tasawuf, tapi kemudian yataraja anhu. Ya. Biqai ini seorang Asy'ari Syafi'i dan punya tafsir munasabat. Belakangan dia menjadi sufi. Tentang Bulqini ini pakar tasawuf atau pakar fikih? Pakar tasawuf atau fikih? Dia sanad kita, sanad fikih Syafi'i saya melalui Ibnu Hajar itu melalui Bulqini. Dia seorang faqih, mufti. Izzuddin bin Abi Salam, sufi atau seorang usuli. Dan besar kemungkinan dia mengatakan Ibnu Arabi Syekhus Su itu sebelum dia menjadi berguru kepada Abul Hasan Syazili. Karena Abul Hasan Syazili pernah bilang ini, pulang haji kan beliau ini tiap tahun pergi haji. Kata Abul Hasan Syazili, Nabi Muhammad kirim salam buat engkau wahai Izzuddin. Itu langsung Izzuddin nangis. Setelah itu dia jadi murid Abul Hasan Asy-Syazili. Abul Hasan Syazili tidak pernah mengingkari Ibnu Arabi. Dan pengikut Syaziliyah tidak ada satupun yang menghina Imam Ibnu Arabi. Satupun. Kecuali mereka yang keluar dari manhaj imamnya. Terus gimana? Nah, coba perhatiin tadi. Hatta Syekh Said Foda itu sufi atau ahli kalam? Ahli kalam, usul. Jadi jika mereka mengkafirkan Ibnu Arabi, saya tidak menyalahkan mereka, tapi ada satu yang disebut epistemologi yang lompat. Nanti ente belajar namanya epistemologi. Ya, epistemologi itu kaifa tadri syai'an, kaifa tudriku syai'an, kaifa ta'rifu syai'an. Bagaimana engkau cara tahu? Kalau untuk tahu bahwa ini rumah apa namanya nih Pak Kiai? Joglo. Pecina, rumah Cina itu pakai merem apa pakai mata? Ya, benar. Betul? Mau lihat muka orang pakai hati apa pakai mata? Itu namanya empiris. Hissi. Secara hissi. Oke. Tuhan itu ada tiada, pembuktiannya pakai apa? Pakai akal, pakai mata, atau pakai hati? Atau bisa semua? Apa kata orang ateis? Apa bukti Allah ada? Kan gak kelihatan. Itu orang paling bodoh sealam semesta itu. Jadi orang ateis itu gak keren. Walaupun gadgetnya banyak. Dan channel YouTube-nya banyak. Karena mereka baru pada epistemologi dasar. Yang di semua binatang ada. Ini bahasanya agak kasar dikit nih. Epistemologi hewan itu. Kalau akliyah itu manusia. Manusia tuh berpikir tidak semua yang tidak tampak itu tidak ada. Banyak hal yang tidak tampak, akalnya bilang ada. Coba, yang bikin ini kelihatan nggak? Nggak, berarti dia nggak ada dong. Nggak begitu. Bukti ada yang bikin ini, barangnya ada toh. Itu ilmu kalam. Ilmu akidah, akliyat. Bukti alam Allah itu ada karyanya. Ini perbedaan sufi dengan ahli kalam. Ahli kalam itu membuktikan Allah itu ada dengan alam yang bakal tidak ada. Tapi kalau sufi, para aulia membuktikan Allah itu ada, kata Ibnu Athaillah, syattan baina ma yastadillu alaih wa yastadillu bih. Dua hal yang beda. Ahli kalam berdalil dengan alam yang fana terhadap Allah yang baka. Sedangkan ahli tasawuf, ahli arifina billah, para aulia berdalil tentang Allah itu dengan Allah itu sendiri. Coba, saya ini buktinya ada di Lasem pakai perasaan atau pakai postingan atau pakai lihat mata langsung. Apa bukti saya ada hari ini di sini? Langsung jumpa toh?
Buktinya kalam kabar dari status teman atau aku juga hadir gitu. Kita hadir menyaksikan sendiri, kita terlibat sendiri, itu membuktikan dia ada dengan keberadaannya. Biar gampang nih, beda manis madu sama gula, enaknya diceritain terus coba. Coba apa diceritain? Kalau diceritain madu itu rasanya manis tapi tidak teori. 2 jam cerita teori manis madu, madunya udah berasa belum? Gula tebu, gula putih, gula tebu ini begini, 3 jam bicara tentang gula tebu, udah terasa manis belum? Inilah perbedaan ahli kalam dengan ahli sufi, mohon maaf. Ya, mau 1000 orang mengkafirkan Ibn Arabi, orang gak tahu rasa manis bertuhannya Ibn Arabi, orang gak tahu. Hanya dia yang tahu. Ya. Hanya dia yang tahu. Oh, Bulkini bilang dia kafir, kan dia bukan ahli tasawuf. Walaupun dia punya sanad tasawuf. Biqai dia memang munkir ala sufiyah. Ya. Syekh Said Faudah dulunya hanya menyaksikan Nabi, sekarang sudah sampai kepada takfir. Dan saya tidak menganggap heran, wajar. Sesuai dengan kepakarannya mereka ahli kalam, ahli fikih. Ahli kalam bil akal. Secara akal, kalau ada orang mengatakan bahwa yang wujud itu hanya Allah, berarti semuanya wujud Allah, itu kafir. Maka Ibn Arabi yang dikafirkan oleh Syed Fauda, Biqai, begini, bukan Ibn Arabi yang saya pahami. Paham gak ente? Jangankan Tuhan kita, persepsi kita tentang Ibn Arabi aja beda. Persepsi ente tentang Ibn Arabi beda dengan persepsi saya. Sudah khatam 9 jilid belum Futuhat Makkiyah? Sudah. Berarti ente menilai Ibn Arabi dari orang. Kalau saya nilai Ibn Arabi langsung dari kitabnya. Kata Ibn Arabi, man qala bil hulul fadinuhu ma'lul, wa ma qala bil ilhad illa wa huwa mulhid. Yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluk menyatu dengan Allah, hulul ittihad, itu agamanya rusak dan dia ateis. Saya nulis skripsi tentang teologi Ibn Arabi. Belum sempat nyetak, keburu suluk kemarin. Insya Allah sebelum akhir tahun ini dicetak, buku kecil. Oh siap, di sini kita bagi 40 nanti. 40 untuk siapapun yang mau. Dan ada sanad kita sebutin nanti, sanad hadis kitab Ibn Arabi, sanad kitab Ibn Arabi, sanad zikir Ibn Arabi di belakang kitab. Insya Allah. Insya Allah. Jadi saya tidak menyalahkan para imam-imam tadi karena lalu mereka mengkafirkan Ibn Arabi, karena Ibn Arabi yang dia kenal itu beda dengan Ibn Arabi yang saya kenal. Karena epistemologinya beda. Ya. Apalah epistemologi itu ya. Nanti tanya ke Pak Rektor lah nanti nih, Abah Solahuddin. Filsafat. Itu ya Mas ya. Terjawab, terus gimana cara ngambilnya? Cara ngambil pandangannya, fikihnya. Ente gak perlu pakai pandangan dia, beresin dulu Fathul Mu'innya. Beresin dulu ya karyanya Ghazali, Al-Wajiz. Coba deh baca Al-Wajiz. Nanti baca Ibn Arabi, biasa. Standar kerenan Ibn Arabi ngomong fikih daripada, kerenan Ghazali ngomong fikih daripada Ibn Arabi. Saya pastiin, saya bukan lagi menghina Ibn Arabi, tapi menurut saya lebih keren Ghazali. Ghazali itu bukan multikultural, multi talent. Semoga santri, mahasiswa multikultural ini juga multi talent. Amin ya Rabbal. Jangan patok diri saya harus jadi ahli fikih, enggak. Saya harus jadi ahli tasawuf, enggak. Ini sebagai penutup, S1, S2, S3 saya akidah, bukan tasawuf. Tapi saya ngambil S1 kedua hadis. Dan karena hobi tasawuf, saya mengkaji akidahnya Sufi. S2 akidahnya Sufi Nusantara, S3 akidahnya Wahabi. Ya. Kenapa? Karena Wahabi ini merasa paling sunnah. Saya ingin karena S1-nya hadis,
ingin menggabungkan akidah dengan ilmu hadis. Jadi multi, inginnya jadi multi. Semoga Allah Ta'ala meridainya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bis-shawab. Nasallallahu afwa wal afiyah wa nasallahu sattar ayasturana. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.